Shalom saudara. Untuk hari ini kita melihat bagaimana kita, saudaraku, sepatutnya tahu memuji-muji Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, yang kuciptakan, yang kubentuk untuk kemuliaan Tuhan. Saudara diciptakan bukan untuk masalah. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk penyakit. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk dosa, tapi untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Allah rela mengorbankan yang paling mahal, yang paling berharga di dalam hidup. Saking cintanya bagi saudara dan bagi saya, bagi semua umat manusia. Saya percaya Tuhan rindu kita semua bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Alkitab memang dengan jelas menjelaskan, selagi kita hidup di dunia ini, tidak boleh tidak saudaraku terpungkiri bahwasanya pencobaan, masalah masih tetap ada. Tapi itu seizin Tuhan juga. Nanti kita melihat ya, untuk apa Tuhan izinkan itu. Tuhan mau melihat kemurnian iman kita. Kalau tukang emas mau mencek kemurnian emas, emas itu dibakar. Seandainya emas itu punya perasaan, dia berkata, aduh, panas. Akan kelihatanlah saudaraku, emas yang murni. Karena Tuhan mau melihat saudara dan saya mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Karena Dia pun sangat amat mencintai saudara dan saya. Ini membuat saudaraku cinta kita kepada Tuhan semakin berbuah-buah dari hidup kita. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Ini betul-betul disadari Petrus. Mari kita sadari, rahmat Tuhan itu diberikan kepada orang yang tidak sempurna, kepada orang yang sering jatuh bangun, kepada orang yang gagal. Tuhan sanggup mewujudkan rencananya bagi hidup kita. Saudaraku, dosa yang dibuat Petrus dengan Judas Iskariot 11-12. Tapi saudaraku, Judas Iskariot tidak berkuasa karena saudaraku begitu fatalnya dia rasa dia bunuh. Tapi Petrus, dia menyadari kesalahannya dan dia betul-betul minta ampun dan mau bertobat. Bahkan Petrus mengatakan, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Orang yang dekat dengan Allah pasti bisa mengusirkan setan. Hanya dekat Allah lah kita tenang. Kita beroleh damai di dalam gunung batu yang begitu kokoh, yang begitu teguh. Karena apa? Tuhan itu besar, lebih besar daripada setan, lebih besar daripada siapapun yang mencintaimu, jauh lebih besar. Jangan goyah imanmu, jangan lepaskan imanmu. Ketika engkau menghadapi masalah, persoalan dalam hidupmu, jangan persalahkan Tuhan. Mari saudara sadari, saudara yang bisa memuji menyembah Tuhan, saudara yang suka cinta karena saudara hidup baru, dosa sudah diampuni Tuhan. Harga pengampunan dosa itu gak murah, gak gampang, gak sepele. Itu nyawa Sang Pencipta. 1 Petrus 1 lagi. Yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Saudara tahu, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan bisa kita aman seperti ini. Saudara dipelihara Tuhan. Janji Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jangan lepaskan imanmu. Ayo. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudaraku bersuka cita. Kenapa? Ya, saudara dan saya sudah dilahirkan baru. Ya, itu karena rahmatnya, karena kebaikannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Ya, kemudian saudara dipelihara oleh Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang penuh cinta, Allah yang rela berkorban demi keselamatan kita. Ayub saja pun yang begitu menderita, dia tetap memuji Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Makanya ayat ini berkata, bergembiralah walaupun engkau seketika, karena ada Bapa yang memeliharamu, karena ada Bapa yang menjagamu. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Amin. Tujuan kita mengikut Tuhan jelas. Setelah kita lahir baru, tahulah bersyukur, memuliakan Tuhan. Walaupun ada pergumulan, ada masalah, tetap bersyukur. Bahkan Tuhan bilang tadi, bergembira, karena Allah kita penguasa langit dan bumi, Allah yang maha baik, Allah yang rela mati bagi kita. Sedikit lagi ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkata. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Haleluya. Alkitab berkata, karena engkau sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tapi walaupun saudara tidak melihat Dia, apakah saudara masih mengalami kasih-Nya? Apa saudara mengalami pengampunannya? Apa saudara mengalami pertolongannya? Apakah saudara bersuka cita? Karena saudara sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tetaplah bersuka cita, tetaplah bersyukur, tetaplah layani Tuhan. Jadi kita sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa, yang sepatutnya tahu mensyukuri itu lewat hidup kita. Apakah saudara dipelihara Tuhan? Patut bersyukur, patut memuliakan Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang keselamatanku. Dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari saudaraku, tahu